Halo semuanya. Jadi di sini aku akan jelasin buat soal nomor satu, di mana soal nomor satu ini kita mendapatkan sebuah figure diagram dengan dibagi menjadi section A, C, dan CB, di mana section ini di atasnya itu ada 6 kN per meter dengan jarak dari titik A ke titik B itu 6 meter, jarak dari A ke C 3 meter, dan jarak dari B ke C itu 3 meter. Dan di titik A itu ada gaya yang mengarah dengan AX AY, dan di titik B ada jarak dengan mengarah gaya BY. Nah, sekarang kita akan mencari support reaction terlebih dahulu. Support reaction. Nah, untuk support reaction ini, yang pertama kita akan mencari nilai AX, AY, dan juga BY. Dimana di sini kita akan memanfaatkan sigma moment dari A sama dengan. Nah, pertama kita akan mencari nilai dari BY. Jadi dari A-nya tersebut yaitu BY dikali dengan distance-nya berupa 6 itu akan dikurang dengan 2 point note dari AC dan juga BC, di mana point note dari BC adalah dikali 3 dan dikurang dengan point note dari A ke C, di mana itu dalam bentuk segitiga, yaitu setengah dikali 6 dikali 3 itu 2 dikali 3 per 3 sama dengan 0. Terus kita mendapatkan nilai BY sebagai 99 per 6. BY-nya dengan nilai 16,5 kilonewton. Lalu kita akan mencari nilai AY dan nilai AX. Nah, untuk nilai AX sendiri kita akan mendapatkan sama dengan sigma FX sama dengan 0, di mana AX-nya akan sama dengan 0. Untuk sigma FY itu sama dengan 0. Jadi mengaplikasikan BY ditambah AY dikurang 1 per 3 dikali 6 dikali 3 sama dengan 0. Ini merupakan contoh dari AC dan juga BC yang berbentuk segitiga dan sing panjang. Kita mendapatkan 16,5 ditambah AY sama dengan 27. Sehingga AY kita mendapatkan dengan 10,5 kilonewton. Kita akan mencari untuk session dari AC, di mana kita mencari itu kita menggambarkan terlebih dahulu. Di sini ada AX, di sini ada, dan di sini kita memberikan distance-nya berupa X. Di sini titik C, bawah ada FVC, dan di arah kiri ada C, dan arah M. Ini kita akan mencari dari sigma fx untuk mencari NC dengan min NC sama dengan 0 dan NC sama dengan 0. Nah, pakai sigma FY sama dengan ditambah AY kurang 1/2 dikali distance-nya yang dalam hal ini kita simbolkan dengan X dikali dengan 6X per 3 sama dengan 0. Untuk poin C, pada poin C sama dengan kita mendapatkan bahwa X-nya itu sama dengan 3. Sehingga kita dapat mensubstitusikan di mana X ditambah 10,5 kurang 1/2 dikali 3 dikali 6 dikali 3 per 3 sama dengan 0. Sehingga dapat minus 10,5 minus 9,0 dan nilai minus 1,5
kilonewton. Dikarenakan adanya panas, maka VC-nya itu adalah 1,5 kilonewton ke arah. Selanjutnya kita akan mencari momen dari C. Dimana ini MC sama dengan 0 dengan MC min AY dikali dengan X ditambah 1/2 dikali X dikali X per 3 dikali X per 3 sama dengan 0. Nah, MC min Untuk MC sama dengan 0, MC min AY dikali X ditambah 1/2 kali X dikali 6X per 3 dikali X per 3 sama dengan 0. Sehingga MC min 10,5 dikali 3 ditambah 1/2 dikali 3 dikali 6 dikali 3 per 3 dikali 3 per 3 sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan MC sama dengan 31,5 dikurang 9 dan MC sama dengan 22,5 kilonewton. Saja penjelasan untuk nomor 1 dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Agusti. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 6 dan di sini saya akan menjelaskan nomor 2 untuk tugas internal force. Baik, jadi di sini untuk nomor 2 dengan soal seperti berikut, di mana terdapat beberapa gaya yang terjadi pada sebuah sistem batang dan terdapat titik-titik dengan panjang antar titik ataupun antar lainnya sebagai berikut seperti yang sudah tersedia di gambar. Dan di sini kita diperintahkan untuk menentukan gaya normal, gaya geser, dan juga momen pada titik C dan juga titik D. Kemudian saya telah menggambarkan video di diagramnya, di mana diperoleh seperti berikut. Karena titik A merupakan sebuah pin, maka dari itu dia memiliki support reaction, reaksinya sebesar AY dan juga AX. Kemudian B merupakan sebuah roller, maka dari itu dia memiliki support reaction pada sumbu vertikal yaitu BY. Kemudian untuk arah dari support reaction ini ditentukan atau disesuaikan dengan gaya-gaya yang semuanya sudah ada pada batang tersebut. Maka dari itu apabila sebuah gaya ini ditetapkan, mereka akan membentuk suatu equilibrium. Kemudian karena di gambar tersebut tersedia gaya dengan bentuk trapesio, maka dari itu di sini saya membagi dua bidang, yaitu segitiga dan juga persegi panjang. Di sini kita harus mencari kedua gaya pada bidang tersebut. Pertama di sini kita cari F1 terlebih dahulu. F1 ini kita dengan mengalihkan 40 pound dikalikan dengan lebarnya, yaitu sebesar 15 feet. Maka dari itu 40 pound per feet dikali 15 feet, kita memperoleh hasil 600 pound untuk gaya F1. Kemudian untuk jaraknya, karena persegi panjang memiliki titik berat di setengah atau di tengah-tengah persegi panjang tersebut, maka dari itu kita bisa mencari dengan mengalihkan setengah dikali lebar dari persegi panjang tersebut, yaitu setengah dikali 15 feet, maka itu diperoleh 7,5 feet. Kemudian untuk F2 atau gaya yang terjadi pada sistem segitiga, ini kita dengan mencari tinggi dari segitiga terlebih dahulu, karena yang atas itu 60 pound per feet, kemudian yang bagian bawah sini 40 pound per feet, maka dari itu kita peroleh 20 pound per feet, kemudian kita kalikan dengan lebarnya, yaitu 15 feet, dan dikalikan dengan setengah. Ini sesuai dengan rumus segitiga, itu setengah kali alas kali tinggi. Maka dari itu kita peroleh F2 sebesar 150 pound. Untuk jaraknya, karena titik kesetimbangan segitiga itu ada di sepertiganya, berarti kita tinggal kalikan saja 1/3 dikali 15 feet, maka dari itu kita peroleh hasil sebesar 5 feet. Nah, apabila semua gaya-gaya ini sudah ditentukan, untuk sistem keseluruhan ini kita bisa mencari momen, dan di sini saya menentukan momen terhadap titik A karena titik A ini memiliki banyak gaya yang terjadi pada titik tersebut. Maka dari itu kita cari dengan meninjau titik A, yaitu sigma MA sama dengan 0, dimana kita dapat F2 yaitu 150 pound, kita kalikan dengan jaraknya yaitu 5 feet, kemudian dikurangkan dengan 600 pound dikali dengan 7,5 feet, ditambah dengan DY dikalikan 15 feet, kemudian
kita kurangkan dengan 690 dikalikan 12/13 dikalikan jaraknya yaitu 25 feet sama dengan 0. Dan menurut perhitungan tersebut kita bisa memperoleh hasil dari BY, dan BY kita peroleh sebesar 1.411,54 pound. Oke, jadi di sini kita telah menemukan besar dari BY. Kemudian kita bisa cari gaya-gaya lainnya dengan mencari pada segmen CBD. Nah, di sini saya telah menggambarkan free body diagramnya, di mana di sini kita akan mencari gaya F3, kemudian F4 terlebih dahulu untuk menemukan MC, VC, dan juga NC. Oke, jadi di sini F3 itu kita peroleh dengan mengalihkan 40 pound per feet dikali dengan jaraknya yaitu 3 feet, maka kita peroleh hasil sebesar 120 pound. Kemudian untuk jaraknya, karena dia merupakan sebuah persegi panjang, maka dari itu kita kalikan setengah dengan 3 feet, kita peroleh 1,5 feet. Kemudian untuk F4, karena dia merupakan sebuah segitiga, kita tinggal kalikan saja panjang kali lebar setengah kali alas kali tinggi, maaf. Namun di sini kita belum mengetahui berapa tinggi dari segitiga tersebut. Nah, itu kita bisa peroleh dengan mencari theta dari segitiga tersebut terlebih dahulu. Di sini kita cari tetanya terlebih dahulu, karena pada tinggi segitiga merupakan sebesar 20 pound per feet dan jarak di alasnya yaitu 15 feet. Kita bisa cari tetanya dan kita akan dapatkan sebesar 53,13 derajat. Nah, karena sudut tetanya sudah diketahui, kita bisa mencari tinggi dari segitiga pada segmen CBD ini. Nah, kita tinggal kalikan saja 3 feet dikali dengan tan dari 53,13 derajat. Kemudian sama dengan H, di situ kita bisa mendapatkan H sebesar 4 pound per feet, seperti itu teman-teman. Dan dari sini kita baru bisa mencari F4, yaitu dengan mengalihkan 4 pound per feet dikali dengan 3 feet dikali dengan setengah, maka dari itu kita peroleh hasil sebesar 6 pound. Untuk jaraknya seperti biasa, karena segitiga itu memiliki titik keseimbangan di sepertiganya, kita tinggal kalikan saja 1/3 dikali dengan 3 feet, maka diperoleh hasil sebesar 1 feet. Nah, kemudian setelah kita mengetahui besar gaya yang ada pada segmen tersebut, kita bisa mencari NC, VC, dan NC-nya di teman-teman. Kita tinjau dari sigma Fx sama dengan 0 terlebih dahulu, dimana untuk sigma Fx sama dengan 0 ini yang pertama itu ada minus NC dikurangi dengan 690 dikali dengan 5/13 sama dengan 0, maka kita bisa memperoleh hasil NC sebesar minus 260,38 atau mendekati minus 265 pound. Untuk yang selanjutnya, kita tinjau dari sigma F ya sama dengan 0. Jadi di sini ada VC dikurangkan dengan 6, dikurangkan dengan 120, ditambah 1411,54, dikurangkan dengan 690 kali 12/13 sama dengan 0, maka kita bisa menemukan besar VC yaitu sebesar minus 648,62 atau mendekati minus 649 pound. Selanjutnya kita tinjau dari sigma M pada titik C yaitu sigma MC sama dengan 0. Oke, jadi di sini kita minus 6 dikalikan dengan jaraknya yaitu 1, kemudian minus 120 kali 1,5 ditambah 1411,54 kali 3 dikurangkan dengan 690 kali 12/13 dikali jaraknya itu 13 dan dikurangkan dengan MC sama dengan 0, maka dari perhitungan tersebut kita bisa menemukan MC sebesar minus 4.231,38 pound per feet, itu sekitar minus 4,23 kilopound per feet. Baik, selanjutnya kita bisa menghitung pada segmen MD. Di sini kita akan mencari VD, MD, dan juga MD. Dan di sini cukup simpel daripada segmen-segmen sebelumnya. Dan pertama kita harus meninjau dari sigma Fx sama dengan 0, itu yaitu minus MD dikurangkan dengan 690 dikali dengan 5/13 sama dengan 0, maka kita akan memperoleh hasil MD sebesar minus 265,38 atau mendekati
minus 265 pound. Selanjutnya kita akan meninjau pada sigma FJ sama dengan 0, yaitu VD dikurangkan dengan 690 kali 12 per 13 sama dengan 0, maka kita akan memperoleh hasil VD sebesar 637 pound. Yang selanjutnya itu kita akan tinjau sigma MD sama dengan 0, di mana minus MD dikurangkan dengan 690 dikali 12 per 13 dikalikan dengan jaraknya itu 5 feet sama dengan 0, maka kita akan memperoleh hasil MD sebesar minus 3184,6 pound feet atau mendekati minus 3,18 kilopound feet. Oke, jadi di sini kita telah menemukan gaya normal, gaya dasar, dan juga momen pada titik C dan D. Saya Zahra Aulia Yuningrum, di sini akan menjelaskan tugas mekanika teknik nomor 3. Jadi di sini saya sudah menggambar gambar yang sudah ada di soal. Di sini kayak ada bata, terus tuh di sini dengan diketahui ada nilai sebesar 8 kN, dan di sini ada titik A, titik B di ujung, dan di tengahnya ada titik C dan D dengan setiap jaraknya 8 feet. Setelah itu kita akan mencari untuk support reaction-nya. Di sini saya akan menggambar FG-nya terlebih dahulu berupa garis lurus. Di sini titik A, dengan jarak 8 feet. Dan di sini diketahui ada besaran sebesar 8 kN. Setelah itu kita mengambil support reaction dari A dengan nama AY, lalu di sumbu X kita mengkasihkan dengan AX. Setelah itu di titik B ada support tension juga, kita kasihkan dengan BD. Setelah itu kita ambil juga di sini untuk menambahkan panjang antara C sampai ke B itu menjadi 16. Lalu kita cari support reaction-nya. Dengan menggunakan sigma MA yang kita ketahui seperti biasanya. Sigma MA sama dengan 0, diketahui bahwa arahnya berlawanan dengan segi jam, maka bernilai positif. Kita masukkan nilainya, yaitu yang pertama BY dikali dengan 24 yang didapat oleh penjumlahan setiap jarak 8 tambah 8 tambah 8 menjadi 24, lalu ditambah dengan 40 dikurang 8 dikali 8 sama dengan 0, maka didapat 24 DY plus minus 24 sama dengan 0, maka diketahui nilai BY sebesar 1. Setelah itu kita mencari dengan persamaan FY sama dengan 0 dengan arah ke atas berarti berjalan positif. Kita masukkan nilainya, yaitu AY ditambah 1
minus 8 sama dengan 0 akan nilai air adalah 7. Setelah itu yang terakhir untuk di super reaction kita menggunakan persamaan sigma FX sama dengan 0 dengan arah nilai ke kanan itu bernilai positif, AX bernilai 0 karena tidak memiliki nilai apapun yang dapat dioperasikan. Baik, saya Email Dewi Jaya Putri akan melanjutkan pengerjaan dari teman saya. Saya akan menjabarkan segmen AC. Ini sampai sini. Gaya ke atas bisa 7.000 kip. Lalu jarak dari sini sampai sini adalah 8 feet. Gaya ke bawah sebesar 8 kip. Dan ini ada strip VC yang menarik. Ada yang ke kanan NC dan saya jelaskan dulu. NC adalah normal force, jadi lalu VC adalah shear force, dan MC adalah bending moment. Kita hitung dulu internal force-nya. Dari sigma moment IC sama dengan 0. Dan yang berlawanan arah dari jam positif. Kita hitung dulu FC-nya dikurangin 7, yang ini dikali jaraknya 8 sama dengan 0. Lalu kita temukan MC-nya adalah 56 kip. Lalu kita hitung sigma FB-nya dan gaya ke atas positif 7 dan ada 8 ke bawah, jadi 7 minus 8. Ini VC ini 1 dan VC dengan 0, maka VC-nya adalah min 1. Lanjut ke sini, kita hitung sigma fx sama dengan 0 dengan gaya ke kanan nilai positif. Yang di suku X hanyalah NC, maka langsung kita tahu bahwa NC adalah 0. Halo semuanya, aku Dio Paskamesa atau biasa dipanggil Dio akan melanjutkan pengerjaan dari teman saya Email. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk mencari internal force pada segmen BD. Sebelumnya kita akan menggambarkan dulu segmennya.
Mungkin sekilas segmen BD itu gambarnya seperti ini. Di sini dari D ke B, kemudian ada VD, kemudian ada MD yaitu bending moment, VD ini shear force di D, terus ND itu normal force di D. Kemudian juga ada keterangan lain. Setelah kita menggambarnya, kita akan mencari internal force-nya, yaitu dengan pertama kita mencari bending moment di D. Yaitu sigma MD sama dengan 0, dimana di sigma MD ini ada gayanya 1 dikali jaraknya 8 ditambah 40 dikurang MD itu sendiri sama dengan 0. Nah, di sini ya kita jumlahkan, maka 40 ditambah 8 48 dikurangin MD sama dengan 0, sehingga MD nya kita dapat 48 kip FT. Nah, kemudian kita akan meninjau gaya di Y, yang mana sigma FY sama 0, yaitu ada VD plus 1 sama dengan 0, ya VD nya sama dengan minus 1 KIP, maaf. Kemudian kita akan tinjau gaya dari X, itu Fx sama 0. Gaya dx apa saja? Di sini cuman n0 hingga n0 nya sama dengan 0. Jadi setelah mendapatkan semuanya, kesimpulan yang didapat ialah internal force-nya untuk titik C dan titik D untuk normal force-nya di titik C 0, kemudian titik D juga 0. Kemudian untuk shear force itu minus 1 KIP, maaf, untuk titik C, dan untuk titik D minus 1 KIP. Kemudian untuk yang terakhir itu bending momennya, yaitu di titik C 56 kip FT, kemudian di titik D 48 kip FT. Baik, berikut penjelasan dari kami kelompok 8 untuk tugas praktek kali ini di nomor 3.
Saya Iman Dewi Jaya Putri. Saya Zahra Alia Inigro. Saya Dio Paskamesa. Terima kasih. Oke, sebelumnya, halo, saya Edi Mustafa Yulianto, perwakilan dari kelompok 8 akan mengerjakan tugas Mektek nomor 4. Di sini saya akan menggambar free body diagramnya terlebih dahulu dan juga soal. Ini dengan ketinggian 0,5 meter. Sini 0,1 meter. Kemudian dari meter di sini lima meter, ini 0,75 meter, dan di sini juga 0,75 meter. Titik P, C, A, B. Pertanyaannya yaitu menentukan internal normal force shear force kemudian bending moment di titik C jika diketahui bahwa P sama dengan 8 kilonewton. Jadi di sini yaitu 8 kilonewton. Oke. Kita sketsa ulang ya. Di sini kemudian di sini 8 kilonewton, titik sini 75 meter, dan di sini ada AY juga AX. Di sini panjangnya 0,75 tambah 0,75 ya 1,5 meter. Oke, kita nyari bending moment pada titik A. Dengan 0 yaitu T dikalikan 0,6 kemudian ditambah 8
kali 2,25 dengan 0. Kemudian min T 0,6 ditambah 18 sama dengan 0. Maka T sama dengan 18 per 0,6 sama dengan 30 kilo Newton. Oke, di sebelumnya sini kita bisa cari sigma f x pada 0, yaitu x sama dengan 30 kilo Newton yang sudah didapatkan. Kemudian supaya rata dengan sigma fy 0, maka ay nya adalah 8 kilo. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan untuk mencari jawaban yang telah dicari sebelumnya oleh teman saya. Di sini kita gambarkan segmen di titik C-nya. Ada titik C. Lalu di sini ada C. Jarak segmen ini 0,75 meter. Lalu di sini kan tadi ada AX. AX ini sudah diketahui yaitu 32 Newton. Lalu AY-nya sudah diketahui 8 kN. Untuk mencari normal force-nya, Fx sama dengan 0. Mc dikurang AX sama dengan 0. Mc dikurang AX nya 30 kN sama dengan 0. Lalu dapat dicari bahwa nilai Nc adalah negatif 30 kN. Baik, saya Lovia Barista Revedia. Di sini saya akan melanjutkan pengerjaan nomor 4 untuk tugas MECTEC yang ke-6. Melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, Ted dan Salsa. Nah, setelah mencari normal force di titik C, saya akan mencari shear force dan bending moment. Jadi VC dan MC di sini. Yang pertama saya akan mencari shear force terlebih dahulu, VC-nya, dengan meninjau di FY. Jadi sigma FY sama dengan 0. Di sini hanya ada dua komponen FY, yaitu 8 dan VC-nya tadi. Langsung saja VC positif karena ke atas, kemudian ditambah 8 karena ini juga ke atas sama dengan 0. Sehingga VC-nya dapat dicari dan dihasilkan 8 kN. Nah, selanjutnya saya akan mencari bending moment di titik C
Di sini MC sama dengan 0. Langsung saja kita tulis di sini minus MC plus 8 dikali dengan jaraknya 0,75 dengan 0. Sehingga MC di sini adalah 8 dikali 0,75 sama dengan 6 kilonewton meter. Sehingga di sini saya dan teman saya sudah mencari semua yang ditanyakan oleh soal, yaitu internal normal force sebesar minus 30 kilonewton, kemudian shear force nilai min 8 kilonewton, dan bending moment nilai 6 kilonewton meter. Sekian penjelasan nomor 4 tugas mekanika teknik dari kelompok 8. Sekian, dan saya Edi Mustafa Yulianto. Saya Fitri Salsabila. Dan saya Lovia Farista Revlindia Mengucapkan terima kasih. Jadi, nomor 5 ditanyakan tentukan internal normal force, shear force, bending moment pada velg di titik C dan D, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kira-kira gambarnya kayak gini ya. Lalu, pertama kita tentukan support reaction-nya dulu, yang bekerja di batang tersebut. Nah, di sini ada AX ke arah kanan, AY ke arah atas, lalu ada BY ke atas. Terus di sini ada gaya yang bekerja sebesar 12 kN didapat dari 2 kN dikalikan 6 meter berdasarkan perhitungan 3 meter ditambah 3 meter. Temunya 12 kN. Nah, pertama kita dari gaya rotasinya itu kita tahu bahwa sigma MA itu sama dengan 0. Nah, lalu gaya yang bekerja pada rotasi tersebut ada BY dikalikan 6 cos 45 ditambah 6 meter. Nah, 6 cos 45 ini didapat dari ini panjangnya direpresentasikan pada sumbu X jadi di sini. Nah, karena di sini sudutnya 45 derajat, maka jadinya 6 cos 45 meter. Nah, dikurangi 12 kN dikali 6 cos 45 ditambah 3 meter, sama dengan 0. Lalu, BY dikali 6 tambah 3 akar 2 meter dikurangi 36 ditambah 36 akar 2 kilonewton meter sama dengan 0. Maka didapatkan BY-nya itu dari perhitungan ini jadinya 8,485 kilonewton. Nah, kita udah dapat BY. Sekarang kita cari AX-nya. AX-nya itu karena bekerja di sumbu X, maka kita cari pakai persamaan sigma Fx sama dengan 0. Nah, karena hanya AX yang bekerja pada sumbu X, maka AX-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari AY. Gaya yang bekerja pada kita pakai rumus gaya yang bekerja pada sumbu Y, itu sigma Fy sama dengan 0. Nah, AY ditambah BY dikurangi 12 kN sama dengan 0. AY sama dengan 12 kN dikurangi BY-nya tadi 8,485 kN dikurangi sama dengan nanti hasilnya 3,515 kN. Kita udah dapat AY-nya. Nah, setelah itu kita
tinjau pada segmen AC. Oke. Nah, karena pada bagian ini AC-nya itu miring ke sini ya, maka kita eh, anggap bahwa sumbu X-nya itu berbentuk seperti ini. Nah, dan sumbu Y-nya itu seperti ini. Maka sigma Fx aksen sama dengan 0. Nah, NC-nya itu dikurangi AY sin 45 derajat sama dengan 0. Maka didapatkan nanti eh, NC sama dengan 3,515 sin 45 derajat kilonewton sama dengan 2,485 kilonewton. Kita udah dapat NC-nya. Sekarang kita cari VC-nya. VC-nya ini karena dia mengarah ke sini, maka dia eh, di, maka dia bekerja pada sumbu Y aksennya. Maka menggunakan persamaan sigma FY aksen sama dengan 0, kita eh, kita jabarkan menjadi AY cos 45 derajat dikurangi VC sama dengan 0. Sehingga VC sama dengan 3,515 cos 45 derajat kilonewton sama dengan 2,485 kilonewton. Nah, kita cari MC-nya sekarang. Pakai sigma MC sama dengan 0, MC-nya dikurangi 3,515 cos 45 derajat dikalikan 2 meter, karena ini panjangnya 2 meter, sama dengan 0. Sehingga MC-nya nanti didapat 4,971 kilonewton meter. Lalu kita tinjau pada segmen BD. Nah, di bagian sini ada gaya yang bekerja sebesar 6 kilonewton. Didapatkan dari 2 kilonewton per meter tadi dikalikan 3 meter. Karena panjang pada bagian sini 3 meter. Nah, kita tinjau gaya yang bekerja pada sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0, jadi ND-nya sama dengan 0. Karena gaya yang bekerja hanya ND di sumbu X-nya. Nah, terus kita cari VD-nya dengan persamaan gaya yang bekerja pada Y, sigma Fy sama dengan 0. Nah, VD-nya ditambah BY dikurangi 6 kilonewton sama dengan 0. VD-nya 6 kilonewton dikurangi BY. 6 kilonewton dikurangi 8,485 kilonewton sama dengan negatif 2,485 kilonewton. Kita udah dapat VD-nya. Terus kita mau cari MD nih. Nah, MD-nya, sigma MD sama dengan 0. BY dikali 3 meter dikurangi 6 kilonewton dikali 1,5 meter dikurangi MD sama dengan 0. Nah, 8,485 kilonewton dikali 3 meter dikurangi 6 kilonewton dikali 1,5 meter dikurangi MD sama dengan 0. Nah, nanti dari perhitungan didapat MD-nya itu 16,455 kilonewton meter. Nah, sehingga dari perhitungan tadi kita dapat VC-nya itu 2,485 kilonewton, NC-nya 2,485 kilonewton, MC-nya 4,971 kilonewton meter, VD-nya negatif 2,485 kilonewton, ND-nya 0, dan MD-nya 16,455 kilonewton meter. Nah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin itu sekian dari pembahasan kelompok kami nomor 4 dan 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.